Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari ini, hari pertama dalam minggu ini. Kita mau mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah kita terima pada minggu lalu dan berkatnya akan kita terima dan Tuhan sudah sediakan buat kita pada minggu ini. Kita buka pertemuan kita di dalam doa. Oh Bapa Surgawi, kami datang lagi Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur. Apapun keadaan kami, Bapa, kami percaya Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami, Engkau Allah yang memberkati, dan Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ini hari yang Tuhan jadikan dan kami mau bersuka cita di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dengar firman Tuhan dan kami boleh lakukan. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba, ya, dia masih muda. Dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel adalah Yakub, kita masih ingat namanya diganti. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, Yakub tinggal di mana ayahnya Ishak tinggal. Tanah yang Allah janjikan akan diberikan kepada keturunan Abraham dan bapaknya Ishak, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Esau tinggal dengan suku bangsanya, dia pergi, ya, dia tidak tinggal di daerah itu, dia pergi ke suku bangsa Edom di pegunungan Seir seperti yang sudah kita baca pada pasal 36 minggu lalu. Nah, di sini dimulai cerita tentang Yusuf. Yusuf muda berumur 17 tahun yang biasa mengembalakan domba dengan kakak-kakaknya. Yusuf sebagai anak muda yang lugu. Ia menceritakan kepada ayahnya tentang kelakuan buruk anak-anak dari gundiknya Yakub, yaitu Bilha dan Silpa, yaitu Dan, Naphtali, Gad, dan Asher. Dikatakan Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf karena dia anak yang didapat pada masa tuanya. Anak sulung, maksudnya dari wanita yang Yakub nikahi sejak semula, yang dia suka, yang dia cintai, yaitu Rahel. Yakub juga memberikan jubah yang bagus yang berwarna-warni kepada Yusuf. Jadi kelihatan menyolok kalau Yakub membedakan Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Dan hal ini membuat saudara-saudaranya membenci dia. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya.
Mimpi pertama tentang berkas gandumnya yang tegak berdiri dan berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang mengelilinginya dan terus menyembah kepada berkas gandum itu. Dan saudara-saudaranya pun jadi marah ya. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Sudah mendapat teguran seperti itu, Yusuf masih menceritakan mimpinya yang kedua, yaitu tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepadanya. Yusuf pasti sudah bisa membaca kebencian saudaranya ketika ia bercerita tentang mimpinya yang pertama. Tapi dia segitu polosnya, dia ceritakan lagi mimpinya yang kedua. Sepertinya dia tidak peduli ya dengan sikap saudara-saudaranya ketika ia menceritakan mimpinya yang pertama, tentang keinosenan dia, tentang kepolosan dan keluguan dia. Jadi ketika dia bermimpi lagi, Yusuf pun menceritakan lagi cerita mimpinya itu kepada mereka. Dan kali ini melibatkan ayahnya, karena ada bulan dan bintang, ayahnya dan ibu-ibu tirinya, karena ibunya yang asli yaitu Rahel sudah meninggal. Jadi seluruh keluarga mereka sujud kepadanya, dan tentu saja saudara-saudaranya semakin benci dan iri padanya. Tetapi dikatakan ayahnya, Israel, Yakub, menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke Mesir. Ini perikop kedua. Pada suatu kali pergilah saudara-saudara yang mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel atau Yakub berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Papa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kabar tentang saudara-saudaranya dan domba-domba yang mereka gembalakan di dekat Sikem. Kita tahu Sikem ya, di mana anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi, itu membantai orang-orang laki-laki Sikem yang mereka suruh untuk bersunat tetapi mereka bunuh ya. Dikatakan Yakub menyuruh Yusuf dari lembah Hebron. Setelah saya Google ya, dari Google Map, dikatakan jarak antara lembah Hebron ke Sikem itu sekitar 50 mil atau 80 km lebih. Tapi ketika Yusuf sampai di sana, dia tidak menemui mereka. Dia sudah berkeliling ke sana kemari mencari saudara-saudaranya, tetapi dia tidak menemukan. Seseorang yang menemui dia mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini sudah berangkat ke Dotan. Dan dari Sikem ke Dotan itu sekitar 15 mil lagi atau sekitar 24 kilo. Jadi Yusuf sudah berjalan sekitar 100 km lebih untuk menemui kakak-kakaknya dari lembah Hebron sampai ke Sikem terus ke Dotan. Dan Yusuf tidak ikut mengembalakan dengan kakak-kakaknya. Mungkin Yakub tidak memperkenankan dia untuk pergi karena begitu jarak yang jauh ya, karena jauhnya daerah pengembalaan itu. Dan Yakub menyuruh Yusuf untuk nengokin kakak-kakaknya juga karena ini daerah penggembalaannya cukup jauh, jadi berhari-hari mungkin mereka tidak pulang. Jadi Yakub pun ingin tahu kabar tentang anak-anaknya yang lain dan juga tentang domba-domba mereka. Ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darahnya. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan apa-apakan dia.
Maksudnya ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Suatu niat yang bagus dari kakak yang tertua, Ruben. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara, ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf datang, mereka sudah bermufakat untuk membunuhnya. Mereka merencanakan atau merancangkan suatu dusta yang akan mereka katakan kepada Yakub bapa mereka, bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Karena itu mereka akan mengambil jubah Yusuf untuk diolesi darah dan akan melemparkan Yusuf ke dalam sumur setelah mereka membunuhnya. Tetapi Ruben, anak tertua dari Lea, saudara tertua mereka, dia memperingatkan saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf. Ada baik hatinya, ada maksud kebaikan di hatinya untuk melepaskan Yusuf dan membawanya pulang kembali kepada ayah mereka. Ketika Yusuf dikatakan sampai kepada kakak-kakaknya, mereka segera melaksanakan niat mereka, saudara-saudaranya ini. Mereka menanggalkan jubah Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong, tapi tidak ada airnya. Ayat 25, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barangnya itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita ini dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, kemudian ada lagi, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Banyak pedagang lewat di sekitar situ ya. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan tubuh jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi dia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara, kita lihat kejahatan dan ketegaran hati kakak-kakak Yusuf di sini ya. Setelah mereka menelanjangi Yusuf dan menceburkan dia ke sumur yang kering, lalu mereka melanjutkan makan, dikatakan mereka makan setelah itu. Tidak ditulis dalam pasal ini tentang Yusuf yang memohon kepada kakak-kakaknya untuk dibebaskan. Tapi nanti di pasal 42 ayat 1 dikatakan bahwa Yusuf ada memohon kepada mereka untuk dilepaskan. Tapi mereka tidak mendengarkan. Sambil makan, kakak-kakak Yusuf ini melihat suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa dagangan mereka dalam perjalanan mereka ke Mesir. Lalu Yehuda, anak keempat dari Lea, menganjurkan kepada saudaranya yaitu untuk menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang atau orang-orang Ismail ini daripada membunuhnya. Dia kasihan juga, dia masih sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin adiknya mati. Jadi kalau dijual dia pasti masih hidup somewhere gitu ya. Saudara-saudaranya pun setuju.
untuk menjual Yusuf, dan dia dijual ke orang Ismail itu dengan harga 20 shekel perak. Ya, ketika Yudas menjual Tuhan Yesus 30 shekel perak, Yusuf dijual dengan harga 20 shekel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka pedagang itu ke Mesir. Tapi saudara, ketika Ruben yang bermaksud menyelamatkan Yusuf, dia datang melihat ke sumur itu sudah kosong. Berarti dia tidak berada bersama saudara-saudaranya ketika mereka mengangkat Yusuf dan menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dia tidak hadir di situ. Jadi Ruben mengira saudara-saudaranya sudah membunuh Yusuf karena sumurnya kosong. Karena itu dia mengoyakkan bajunya, tanda kesedihannya. Ruben sebagai anak tertua dari semua saudara-saudaranya merasa bertanggung jawab akan keselamatan adiknya Yusuf. Merasa bahwa dia tidak bisa melindungi Yusuf. Dia bersedih hati dengan mengoyakkan bajunya. Karena rasa takutnya juga kepada ayahnya Yakub, ia mengatakan, anak itu tidak ada lagi. Kemana aku akan pergi? Ya, maksudnya kemana dia akan pergi? Pulang tanpa dengan Yusuf. Apa yang akan dia katakan? Karena dia takut pulang ke rumah bapaknya tanpa Yusuf. Tetapi dengan saudara-saudaranya yang lain, akhirnya mereka melakukan suatu kesepakatan yang lain, niat yang sudah mereka rencanakan, yaitu untuk memberikan darah, baju jubah yang sudah dikasih darah kambing, dan menyuruh orang membawanya kepada ayahnya Yakub. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya ketika dia menerima jubah Yusuf yang penuh darah, karena dia mengira anaknya sudah dimakan binatang buas. Kakak-kakak Yusuf tidak mengatakan tentang Yusuf dimakan binatang buas. Mereka berpura-pura tidak tahu bahwa jubah itu mereka celupkan ke darah itu adalah jubah Yusuf. Jadi mereka suruh orang, tolong tanyakan kepada Pak Yakub, ini kami dapati. Coba periksa apakah jubah ini punya anak bapak atau milik anak bapak atau bukan. Nah, ya, suatu kelicikan yang mereka lakukan di sini. Mereka berlaku licik mungkin untuk mengurangi rasa bersalah mereka. Mereka mengatur untuk berkata demikian. Jadi mereka tidak berdusta tentang Yusuf yang dimakan binatang buas. Karena ayah mereka lah atau Yakub lah yang berbilang atau berkata, binatang buas telah memakannya. Kemudian Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan dia berkabung berhari-hari. Dikatakan semua anak-anaknya, 8 laki-laki dewasa, dan Benyamin yang masih kecil, jadi 11 dengan Benyamin yang masih kecil, dan juga anak perempuannya Dina, mereka semua berusaha untuk menghiburkan dia, tetapi dia menolak untuk dihiburkan. Yakub mengatakan dia akan berkabung, sampai dia turun ke dalam dunia orang mati, untuk mendapatkan anaknya di sana. Suatu luapan kesedihan yang luar biasa dari Yakub atas hilangnya anaknya Yusuf yang dikasihinya. Apalagi dia juga belum lama ditinggalkan istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahel, yang meninggal sewaktu ia melahirkan Benyamin. Jadi kesedihannya itu sudah sangat-sangat dalam. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama saudara, tentang kepolosan dan keluguan Yusuf. Yusuf bukan anak-anak lagi. Dia berusia 17 tahun ketika dia sudah menggembalakan domba bersama kakak-kakaknya. Tapi kita lihat dari sikapnya, ya, di mana dia mengenakan jubah-jubah bagus sendiri, yang lain tidak punya jubah yang bagus, dia mengenakannya tanpa merasa bersalah, ya. Mungkin dia tidak merasakan ketidakadilan ayahnya yang lakukan kepada dia, yang membuat saudara-saudaranya iri hati dan membencinya. Mungkin dia tidak menyadari, ya. Jadi dia tidak merasa bersalah dengan pilih kasih yang bapaknya lakukan kepada dia. Yusuf mungkin berpikir bukan salahnya, atau ia bahkan tidak mempunyai pikiran-pikiran apa-apa, innocence, ya, tentang hal-hal itu. Jadi dia bersikap seolah-olah there is nothing wrong, tidak ada yang salah ketika dia berpakaian bagus sendiri. Ya, mungkin karena keluguannya itu. Dan dia juga bukan orang yang bukan bocor mulut. Ya, bukan orang yang berbocor mulut ketika dia menceritakan hal-hal yang buruk yang kakak-kakaknya lakukan. Bukan berarti dia orang penggosip atau seseorang yang mau menjilat kepada bapaknya. Tetapi dia adalah seorang yang honest. Ia seorang yang berlaku dan berkata jujur
ketika dia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub yang lain, saudara-saudaranya. Bukan berarti dia bocor mulut, tetapi dia honest. Dia mengatakan apa adanya. Dan ketika Yusuf bermimpi, dia dengan polosnya menceritakan mimpinya yang ia pasti tahu arti mimpi itu. Dan ia pasti sudah melihat kegeraman saudara-saudaranya dengan mimpinya itu. Tapi ketika dia bermimpi lagi dan dia masih menceritakan lagi mimpi keduanya itu, saya percaya dia menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, bahkan atas keluarganya, atas ayah dan ibu-ibu tirinya, atas keluarga besar Yakub. Bukan itu. Kita lihat, dia tidak ragu-ragu atau dia takut untuk menceritakan mimpi yang kedua itu. Setelah dengan mimpinya yang pertama saja, saudara-saudaranya sudah sangat membenci dia. Ya, dia memperkatakan apa adanya. Dia tidak takut dengan konsekuensi. Oh, kemarin gue cerita pertama tentang mimpi, saudara-saudara gue aja udah segitu marahnya ya. Kalau mimpi ini gue ceritain lagi, nanti mereka pasti marah, sangat marah. Apalagi ini menyangkut ayah dan ibunya. Bintang dan bulannya akan menyembah kepada dia. Ini pasti akan marah Yakub dan ibu-ibu tirinya juga. Gue gak usah cerita deh, simpen aja mimpi ini. Tetapi tidak, dia menceritakan apa adanya. Dia sanggup atau dia tidak takut untuk menanggung resiko. Pesan buat kita saudara, hanya dirimu sendiri dan Tuhan yang tahu isi hatimu. Hanya dirimu sendiri dan Tuhan yang tahu isi hatimu. Ketika orang tuamu, bosmu, dan siapapun memberikan suatu kedudukan ataupun perlakuan yang istimewa, yang lain daripada yang lain kepada engkau, dan mungkin engkau sadar atau tidak sadar hal itu, jaga hatimu. Jangan sampai engkau menjadi sombong karena perlakuan yang istimewa atau yang spesial itu. Mungkin ini adalah favor atau kasih karunia Allah yang Allah salurkan melalui orang-orang di sekitarmu, melalui bosmu, melalui orang-orang yang dekat dengan engkau. Ya, jadi jangan sombong seperti Yusuf. Dia mendapatkan favor itu, tapi dia berhati murni. Nah, saudara, ketika kita menceritakan suatu kelakuan buruk seseorang, supaya orang tua atau pemimpin atau bos atau pastor kita di gereja tahu, ya, jangan kita langsung menuduh orang yang mengatakan itu ular atau penjilat atau kata-kata lain yang menuduh. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin seperti Yusuf, dia mempunyai hati yang murni, yang tulus, yang polos, yang lugu, yang mengatakan atau mengadukan hal tersebut untuk tujuan yang baik. Dan kalau hal yang diadukan itu memang benar, kenapa kita harus marah? Tetapi sesuai dengan firman juga, bahwa kita akan bicarakan hal tersebut, ketidakbaikan itu dengan orang itu dulu. Kalau dia tidak terima, baru kita bawa kepada jenjang berikutnya. Saudara, jangan kita juga menjadi orang yang judgmental ketika kita mendengar seseorang bercerita tentang mimpinya, idenya, atau cita-citanya untuk menjadi seorang yang besar, seorang yang berhasil. Jangan tertawakan anak-anak kita yang akan berkata sesuatu yang besar. Tetapi ketika engkau melihat kenyataannya, sekolah aja sekarang hasilnya cuma pas-pasan. Misalnya ya, tapi dia bilang, aku akan menjadi pengusaha yang sukses. Aku akan menjadi ini itu, sesuatu yang besar. Dan engkau mengecilkannya atau engkau mengoloknya. Lo hasil sekolah aja begini cuma pas-pasan. Gimana lo mau menjadi orang yang besar, menjadi pengusaha, menjadi presiden atau apa begitu ya. Jangan remehkan mimpi dan cita-cita anak-anak kita. Support dan doakan. Rema yang kedua tentang mimpi, saudara. Saudara-saudara Yusuf mengatakan, itu tukang mimpi kita datang. Janganlah kita mengatakan demikian kepada orang-orang yang mungkin pernah menceritakan mimpi-mimpinya atau cita-citanya kepada kalian dan kalian mengejeknya. Ya, kalian mengejeknya karena mimpi itu tidak realistik menurut pandangan kalian. Jadi kalian menganggap orang ini a dreamer, seorang pemimpi. Contohnya, seorang anak yang mengatakan nanti gede mau jadi pengusaha sukses. Tapi engkau melihat keluarganya cuma sebagai pencari sampah atau pemulung.
Engkau mungkin mencibir, ngimpi lu lulus SD aja udah bagus dah buat lu. Nah, ya, orang tidak tahu, tak seorang pun akan tahu kalau di dalam gubuk dekat tumpukan sampahnya, mungkin anak ini belajar dengan sungguh-sungguh dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, mimpinya akan bisa tercapai. Jadi jangan pernah kita mengecilkan mimpi seseorang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang orang itu lakukan di belakang layar dan bagaimana Allah. Ya, kita tidak tahu siapa yang Allah pilih. Siapa yang berkenan di hati Allah untuk dia angkat, dia promosikan. Kita tidak pernah tahu. Kalian juga mengejek mungkin. Yang pertama, karena kalian mimpi itu kelihatannya tidak realistik menurut pandangan kalian. Yang kedua, mungkin mimpi itu menyinggung kalian. Jadi kalian mengejeknya ya. Misalnya ada pegawai yang bilang pada supervisornya bahwa dia mimpi jadi kepala bagian di unit itu. Nah, ini menyinggung perasaan supervisornya ini. Yang sesuai mimpi karyawannya, nanti dia bakal menjadi bawahan dari karyawannya itu. Dan karyawannya itu akan menjadi pemimpin dia. Saudara, kita tidak pernah tahu kalau pemimpin perusahaannya yang di atasnya lagi melihat hasil kerja yang baik, yang sangat baik dari karyawan ini, dan juga karakternya yang baik dari karyawan ini, yang bekerja keras, yang tulus, yang jujur, dan takut akan Tuhan. Tidak mustahil mimpinya itu pun akan terjadi. Jadi jangan cemooh atau ejek ketika mengejek seseorang, ketika seseorang itu mengatakan tentang mimpi mereka atau cita-cita mereka. Karena engkau tidak tahu apa yang dilakukan orang itu di belakang layar. Saya katakan sekali lagi. Dan kita tidak pernah tahu akan rencana Tuhan dalam orang itu. Dan kalau orang itu berbicara tentang mimpinya yang bagus, saudara, jangan juga kita mengatakan sombong, lu nyombongin diri aja mimpi seperti itu. Jangan, saudara. Ya, apapun yang dikatakan kita tidak tahu kebenarannya, tapi just support dan doakan. Support dan doakan, ya. Kita juga harus mempunyai mimpi dalam hidup kita, saudara. Hidup tanpa mimpi dan cita-cita akan menjadikan hidup kita membosankan. Tidak ada goal, tidak ada tujuan, tidak ada gairah, pesimis, menjadi leha-leha, santai, gimana nanti aja lah, gitu. Tidak ada drive, tidak ada dorongan untuk sukses. Jadi kita perlu untuk bermimpi. Jika kita mempunyai mimpi atau cita-cita, kita pun harus memperkatakannya. Memperkatakan cita-cita atau mimpi kita adalah suatu confession, suatu pengakuan bahwa mimpi atau cita-cita itu akan terjadi. Seperti iman harus diperkatakan. Demikian juga dengan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita harus kita perkatakan sebagai suatu kesaksian buat orang lain juga yang mendengarnya. Jadi kita mengatakan mimpi atau cita-cita kita dengan iman. Pertama, sebagai suatu pengakuan dan penguatan untuk diri kita sendiri. Ya, kedua, sebagai suatu kesaksian buat orang lain. Bakal ada yang mendorong, mensupport, dan mendoakan kita. Tetapi bakal banyak juga yang akan mencibir kepada kita. Dalam segala hal ada selalu dua sisi, yang baik dan yang buruk, pro dan kontra. Jadi kita harus siap, ya. Dalam segala keadaan kita selalu siap, selalu ada orang-orang seperti itu yang mensupport dan yang mencibir. Banyak orang hanya menyimpan mimpi-mimpi dan cita-cita mereka di dalam hati mereka. Pertama, karena takut dibilang sombong atau pamer, ya, kalau kita ceritakan tentang mimpi kita. Apalagi kalau mimpi itu menyangkut sesuatu yang besar, tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, karena takut atau malu mimpi-mimpinya itu tidak terjadi, jadi orang-orang bakal mengejek dan mengolok-olok dia. Tapi mari kita berhati polos, lugu seperti Yusuf yang berani menceritakan mimpi-mimpinya. Tidak peduli apa respon orang. Saudara, saya sudah bikin coret-coretan tentang apa yang akan saya lakukan nanti ketika wabah COVID selesai. Tentang suatu rumah doa, rumah berkat, dan juga rumah healing. Rumah healing, ya, pemulihan.
yang bisa memberkati orang-orang yang kurang mampu dan juga membantu orang miskin. Mimpi saya untuk membangun rohani orang-orang Kristen di Indonesia untuk menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Juga orang-orang Australia di sini di mana saya tinggal, supaya mereka bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang menjalankan rutinitas keagamawian atau religious Christianity. We're not religious Christianity, ya, kita bukan orang Kristen yang agamawi. Mimpi saya, saudara, untuk anak-anak saya yang akan menjadi sayap kiri dan sayap kanan saya, yang mendukung saya dalam ministry pelayanan saya. Mimpi saya perkatakan ini kepada anak-anak saya, mereka tertawa, mereka mengolok-ngolok saya. Melihat kenyataannya, saya juga sepertinya seorang pemimpi, karena ke gereja aja mereka nggak mau, ya. Kalau saya bicara tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mau dengerin. Gimana mau jadi kaki, tangan kanan dan tangan kiri dalam pelayanan ministry mamanya, begitu. Tapi saya tetap memperkatakan apa yang saya imani dan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Saya perkatakan, engkau akan menjadi tangan kananku, engkau akan menjadi tangan kiriku dalam pelayananku. Kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Saya belum melihat mereka malah mengejek saya, tapi saya terus perkatakan dan saya imani. Saya percaya, saudara, memang belum saya lihat, tapi Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya, bukan dengan usaha kita. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Dia yang akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Seperti juga dengan pelayanan rumah doa, rumah berkat, dan rumah healing. Ya, di mana biayanya suatu saat kalau saya pulang ke Indonesia dan COVID selesai, saya akan mengadakan ini. Ya, saya hanya perkatakan dengan iman, saudara. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Dan mungkin juga tentang rumah healing atau healing center, orang mungkin akan mencibir. Ya, who are you? Siapa kamu? Can you heal people? Dapatkah engkau menyembuhkan orang? Saudara, bukan saya, tapi Roh Allah yang akan bekerja melalui saya dan melalui setiap kita, saudara, yang bersedia untuk Dia pakai. Tentu harus ada pengorbanan dan hal-hal yang perlu kita lakukan. Saya juga mengadakan satu pertemuan tiap Jumat dengan beberapa orang yang saya memuridkan, ya. Saya mengajarkan kepada mereka bahwa mereka tidak hanya minta didoakan terus, mereka menjadi pendoa juga. Saya ajarkan mereka untuk menjadi pendoa. Saya ajarkan mereka ketika mereka sakit, perkatakan doa kesembuhan itu untuk mereka. Jangan terlalu mencari seseorang untuk didoakan terus. Ada power, saya bilang ada kuasa, ada otoritas di dalam dirimu. Engkau pas bangkitkan itu. Engkau perkatakan kepada dirimu sembuh, kesehatan, kekuatan dan segala macam. Engkau juga bisa menjadikan itu kekuatan diri buat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, mendoakan orang lain. Dan saya sedang mengadakan pemuridan dengan beberapa orang. Saya ingin hidup mereka dikuatkan. Jadi tidak sedikit-sedikit cari orang untuk minta didoakan. Ya, suatu saat memang kita perlu bersepakat untuk berdoa bersama, tetapi saya ajarkan mereka bahwa ada kuasa, ada otoritas, tapi memang harus ada hal-hal yang kita perlu lakukan, ada pengorbanan. Saya ajak mereka untuk berdoa lebih sungguh lagi, lebih banyak lagi, adakan puasa. Saya bilang coba untuk berpuasa, coba untuk berdoa lebih banyak, membaca firman Tuhan. Dari perjanjian lama engkau bisa baca di rumah, kalau engkau tidak mengerti bisa nanti tanyakan, dan dalam pertemuan kita, dan saya akan bahas dari perjanjian baru, kita belajar bersama-sama. Nah ini saudara, ini yang saya ingin terjadi dengan orang-orang Kristen. Bukan cuma pergi ke persekutuan, ke gereja, and that's it, pulang udah lagi. Tapi tidak ada pendalaman, tidak ada pengenalan yang benar, pengenalan yang sungguh, pengenalan yang dekat tentang Allah kita. Tahu apa hak-hak kita, tahu apa dan siapa kita di dalam Allah. Begitu banyak janji yang Allah berikan kepada kita, tapi belum kita tangkap, belum kita lakukan, karena pengenalan yang kurang akan firman Tuhan. Saudara, harus ada kehausan, kelaparan dalam hadirat Tuhan, akan hadirat Tuhan. Harus ada pemisahan dan penyalipan diri. Harus ada harga yang harus kita bayar untuk menerima pengurapan dari Roh Kudus, supaya Dia bisa bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dan berkata, ketika kita bernubuat,
nubuat itu terjadi. Ketika kita menumpangkan tangan, kesembuhan terjadi. Saudara, ada kesembuhan dan miracles itu berbeda ya. Nah, kita berdoa untuk seseorang, saya percaya kesembuhan terjadi, healing is happening. Tapi saudara, healing dan miracles itu ada perbedaan. Ya, kalau miracle itu sesuatu yang terjadi instantaneously, ya, terjadi straight away, terjadi saat itu juga, itu miracles. Itu bisa terjadi ketika orang tumpang tangan, ya banyak kayak seperti Pastor Andi Simon yang kita tahu di Balikpapan, dia seperti itu, dia punya Allah memberikan kuasa Roh Kudus untuk melakukan itu. Jadi dia tumpang tangan, dia smack sono sini ya, dan orang itu bisa jalan, orang itu bisa sembuh. Tetapi dengan healing ada proses. Itu miracle. Jadi terjadinya straight away, langsung. Tetapi dengan healings itu ada proses, ada waktu ya. Engkau mungkin pertama I don't feel anything, tidak merasa sesuatu, tapi lama-lama engkau imani, aku sembuh. Aku sembuh. Engkau berjalan, setiap engkau berjalan, engkau melangkah, engkau katakan, aku sudah sembuh. Terima kasih Yesus, aku sudah sembuh. Mahku sudah hilang. Penyakit ini sudah hilang, penyakit itu sudah hilang. Engkau sudah tebus aku, engkau sudah angkat segala sakit penyakitku di kayu salibmu. Aku percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap engkau melangkah, engkau perkatakan, ada proses ya, healing. Jadi saudara, kita mau hidup kita seperti itu. Kita lihat di mana-mana. Kita lihat di negara lain seperti negara di Tesalonika ya, negara di Greece ya, dan juga di Amerika, di Eropa, di benua Afrika. Kebangunan rohani sudah terjadi banyak ya. Jadi gereja bukan cuma berkhotbah, kumpul-kumpul berkhotbah dan selesai, tapi ada sesuatu ya yang hamba-hamba Tuhan bisa lakukan lebih lagi. Tapi harus ada harga yang dibayar memang. Karena itu saya minta kepada Tuhan to separate me, and to consecrate me. Ya, saya minta dipisahkan, saya minta disucikan, saya minta dibenarkan supaya saya bisa dipimpin Tuhan. Tuhan sudah pilih saya, tapi saya meminta untuk dipimpin oleh Roh Kudusnya. Sehingga apa yang saya perkatakan, profesi, nubuatan yang saya perkatakan boleh terjadi. Karena kasih karunia Tuhan. Orang yang saya tumpangi tangan boleh sembuh, boleh ada pelepasan. Kita mau setiap kita menjadi itu. Ini bukan, gift ini bukan cuma untuk orang-orang yang Tuhan panggil, maksudnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi setiap kita bisa mendapatkannya, saudara. Jadi kita mau supaya Roh Kudus bisa bekerja, ya. Kita harus membayar harga. Kita memisahkan diri. Kita adakan penyalipan diri, ya. Kita mau Roh Kudus bekerja, menjadikan kita sebagai saluran, sebagai vessel dari kuasanya, saluran dari kuasanya. Saya percaya, kita harus percaya. Aku milik siapa? I believe whom I belong. Aku percaya aku milik Allah. Ya, kita anak Allah, kita milik Allah. Jadi kalau kita milik Allah, kita anak Allah, kita percaya Dia pasti memberikan apa yang Dia punya sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Jadi saudara, bermimpilah, perkatakan, dan imani. Hidup di dalam keterbukaan kepada Allah dan manusia dan minta urapan Roh Kudusnya. Maka engkau akan melihat mimpimu akan terjadi. Pasti akan ada rintangan, tantangan, ujian, pencobaan, olokan, ejekan, penderitaan, dan segala macam. Pasti saya pun sedang mengalami juga banyak ejekan. Siapa lu, mulai begini begitu, tapi tidak apa ya, kita hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang melihat apa yang saya lakukan di belakang layar, di dalam tempat tersembunyi, karena Allah melihat apa yang terjadi di tempat yang tersembunyi. Dan kita akan percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, lebih dekat kepada Dia, menyalibkan diri kita, memisahkan diri kita dari hal-hal yang tidak perlu dan tidak benar. Kita akan dibawa naik. Kita akan dibawa naik. Ya, jadi mari kita obey, taat. Mari kita pray, berdoa. Mari kita stay, tinggal dalam firman-Nya. Amin. Saudara, doa puasa 21 hari. Buat saya sudah selesai minggu lalu. Dan saya akan teruskan lagi, saudara. Saya masih bergumul karena ini teman saya kemarin mengatakan tentang anak ya saudaranya atau anak angkatnya yang terikat dengan drug ya, dengan
obat-obatan. Saya berdoa untuk mereka. Karena itu saya tambahkan 1 minggu lagi doa puasa. Mari saudara, kita berdoa puasa untuk mereka yang terikat karena obat-obatan, karena seks mungkin, ya, terikat dengan pergaulan bebas, dan juga karena games bagi anak-anak, ya, dan juga banyak keterikatan yang terjadi di dunia ini karena minum-minuman, karena segala macam, ya. Kita mau berdoa lagi saat 1 minggu ini, berdoa puasa untuk keterikatan kita, mau itu terlepas dari mereka. Kita terus berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami Tuhan pemimpi-pemimpi. Bapa, biar ketika Engkau memberikan mimpi itu kepada kami boleh perkatakan. Kami percaya, kami imani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang baik datang daripada Engkau. Kami percaya ketika kami memperkatakan sesuatu yang baik, itu bukan dari keegoan kami dan kesombongan kami, tapi boleh kami persembahkan kepada Engkau. Bapa, terima kasih saat ini kami berdoa bersama Tuhan untuk Indonesia. Kami tetap berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan sedang terjadi Tuhan. Dan segala sesuatu yang baik sedang Engkau rencanakan, sedang Engkau datangkan kepada bangsa Indonesia, juga Australia Tuhan. Juga kami berdoa untuk South Africa Tuhan, yang dalam bergejolak saat ini. Bapa, terima kasih biar orang-orang-Mu yang taat kepada Engkau mengangkat tangan berdoa untuk negeri mereka Tuhan, dan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terikat Bapa, karena terikatan obat-obatan Tuhan, minuman keras, kebebasan seks, dan juga hal-hal lain yang mengikat mereka Tuhan, yang membuat mereka terpuruk dan jatuh dan semakin tergeletak. Bapa, jadikan kami sebagai orang-orang yang mengangkat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan mereka ini ke dalam tangan kasih Engkau. Buat hidup kami menjadi nyata Tuhan sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai murid-murid Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Tuhan pakai setiap kami menurut kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.